Kisah nyata. Ibu muda mendapat azab di depan Ka'bah akibat suka pamer dan menolak ajakan suami beribadah. Maka, tanah suci yang menjadi pusat jutaan umat muslim beribadah, menjadi saksi sebuah kejadian luar biasa yang membuat ribuan orang tertegun. Seorang ibu muda yang dikenal glamor dan gemar memamerkan kekayaan di media sosial mengalami kejadian tak terduga saat menunaikan ibadah umrah bersama keluarganya. Menurut saksi mata, ibu muda tersebut selama ini sering menolak ajakan suaminya untuk sholat berjamaah atau beribadah dengan alasan sibuk. Alih-alih memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ia justru asyik mengunggah foto-foto mewah dan perhiasan mahalnya ke media sosial. Namun, semuanya berubah ketika ia berada di depan Ka'bah. Saat sedang memotret dirinya untuk konten Instagram, tiba-tiba tubuhnya ambruk tanpa sebab yang jelas. Orang-orang di sekitarnya terkejut melihatnya tak mampu berdiri dan hanya menangis histeris sambil meminta ampun. Kejadian ini menyebar luas dan menjadi pembicaraan hangat. Banyak yang mengaitkannya dengan kebiasaannya yang sering memamerkan kemewahan dan melalaikan ibadah. "Ini pelajaran bagi kita semua," ujar seorang saksi yang menyaksikan peristiwa itu. "Apakah ini benar-benar azab atau kebetulan belaka? Jangan lewatkan kisah lengkapnya yang penuh hikmah dan menyentuh hati." Makkah, kota suci yang menjadi tempat berkumpulnya jutaan umat muslim dari seluruh dunia, menyimpan banyak kisah penuh hikmah. Salah satunya adalah kisah tentang seorang ibu muda yang dikenal dengan kehidupan glamornya, namun mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya selamanya. Kisah ini menyentuh hati banyak orang, menjadi pengingat bahwa Allah selalu memberikan peringatan dengan cara yang tak terduga, dan betapa pentingnya menjaga hati dalam setiap ibadah. Awal kisah Nurul. Nurul, seorang wanita muda berusia 29 tahun, selalu tampak sempurna di mata orang lain. Ia tinggal di sebuah kota besar bersama suaminya, Hasan, seorang pria yang sederhana dan sangat religius. Di luar, Nurul tampak seperti wanita ideal. Penampilan selalu terawat, rumah yang megah, dan gaya hidup yang penuh kemewahan. Media sosialnya penuh dengan foto-foto dari perjalanan liburan mewah, pakaian bermerek, dan perhiasan yang berkilauan. Namun, di balik semua itu, ada hal yang jarang diketahui oleh banyak orang. Hasan, suami Nurul, selalu mencoba mengajak istrinya untuk beribadah bersama, tetapi seringkali ajakannya ditolak. "Aku sibuk, masih banyak yang harus diurus. Kamu pergi saja sendiri," jawab Nurul dengan nada datar, seolah ibadah bukanlah hal yang penting. Hasan merasa kecewa, tetapi ia tetap sabar dan berusaha mendekatkan Nurul kepada Allah dengan cara yang penuh kasih sayang. Suatu hari, Hasan mendapat kesempatan untuk mengajak Nurul berangkat umrah. Ia berharap ini akan menjadi titik balik bagi sang istri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun awalnya Nurul menolak, akhirnya ia setuju. Bukan karena keinginannya untuk beribadah, tetapi karena ia melihat kesempatan untuk mendapatkan foto-foto indah dan membagikannya di media sosial. "Pasti keren banget kalau bisa foto di depan Ka'bah," pikirnya. Nurul tidak sadar bahwa ia sedang meremehkan arti sebenarnya dari ibadah yang tengah ia jalani. Perjalanan ke Tanah Suci. Setibanya di Makkah, Nurul dan Hasan segera melaksanakan ibadah umrah. Namun, seperti yang sudah diperkirakan, Nurul lebih sibuk dengan ponselnya daripada dengan ibadah yang seharusnya menjadi fokus utama. Ia mencari sudut-sudut terbaik untuk berfoto di Masjidil Haram, berharap dapat memposting gambar yang menarik di Instagram. "Ini pasti viral," pikirnya, mengabaikan panggilan adzan yang mengajak umat untuk sholat berjamaah. Suaminya, yang sudah terbiasa dengan sikap Nurul, hanya bisa diam dan berdoa agar istrinya diberikan petunjuk. Pada suatu malam, setelah menjalankan tawaf, Nurul merasa lelah tetapi tetap ingin mengambil foto. Ia meminta Hasan untuk memotret dirinya di depan Ka'bah. Dengan latar belakang Ka'bah yang megah, Nurul berpakaian serba baru dan berkilau, seolah ia adalah pusat perhatian. Beberapa jamaah yang melihatnya pun terperangah, namun tidak ada yang berani menegur. Hasan hanya bisa tersenyum pahit, merasa terabaikan dan kecewa dengan sikap istrinya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Nurul sedang sibuk mengatur posisi tubuhnya untuk mendapatkan foto yang sempurna, ia tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap,
Tubuhnya terjatuh ke lantai marmer Masjidil Haram. Nurul mencoba bangkit, namun kakinya terasa sangat berat. Seperti ada sesuatu yang menghalangi tubuhnya untuk bergerak. Ia merasa mual dan lemas. Beberapa jamaah yang berada di dekatnya segera membantu. Namun ia hanya bisa tergeletak sambil menangis. Sebuah peringatan dari Allah. Hasan, yang terkejut dengan kejadian tersebut, segera mendekat dan berusaha menenangkan Nurul. "Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja?" tanyanya cemas. Namun, Nurul hanya bisa menangis terseduh-seduh. "Ya Allah, apa yang aku lakukan?" gumamnya pelan. Sebelum kejadian itu, ia memang merasa tidak ada yang salah dengan kehidupannya. Namun, di hadapan Ka'bah, di tengah ribuan jamaah yang sedang khusyuk beribadah, ia tiba-tiba merasa sangat kecil dan tak berarti. Setelah beberapa menit, Nurul merasa sedikit lebih baik. Ia memegang dada, berusaha menenangkan diri. "Ampuni aku. Ya Allah, aku telah jauh dari MU. Aku terlalu sibuk dengan dunia ini dan melupakan hak MU." Air matanya mengalir deras. Dan saat itulah ia merasakan betapa dalamnya penyesalan di hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah memprioritaskan hal-hal duniawi, sementara ibadah yang seharusnya menjadi fokus utamanya malah terabaikan. Kejadian itu seolah menjadi peringatan langsung dari Allah. Perubahan yang menginspirasi. Setelah peristiwa tersebut, Nurul merasa kehidupannya tidak sama lagi. Ia mulai menyadari betapa pentingnya niat yang tulus dalam beribadah. Allah memberikan aku kesempatan kedua. Mungkin ini adalah caranya untuk menyadarkanku, pikirnya. Meskipun ia masih memiliki keinginan untuk berbagi momen umrahnya di media sosial, kali ini ia memilih untuk berbagi pesan yang lebih berarti. Ia mulai menulis tentang pentingnya ketulusan dalam beribadah dan menjauhkan diri dari sikap ria dan pamer. Hasan sangat bersyukur melihat perubahan dalam diri Nurul. Ia mulai menemani suaminya untuk sholat berjamaah, mengikuti kajian agama, dan benar-benar berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Nurul kini lebih berhati-hati dalam memilih apa yang akan ia tampilkan di media sosial, dan ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada pujian orang lain, melainkan pada kedekatannya dengan Sang Pencipta. Pelajaran dari kisah Nurul. Renungan untuk kita semua. Kisah Nurul, seorang ibu muda yang mendapatkan peringatan di depan Ka'bah, mengandung banyak hikmah yang dapat menjadi renungan bagi kita semua. Berikut beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Keikhlasan dalam beribadah. Nurul mengingatkan kita bahwa ibadah adalah momen untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk memamerkan diri di depan orang lain. Di era media sosial, kita sering terjebak dalam dorongan untuk menunjukkan segala sesuatu, termasuk ibadah, agar terlihat sempurna di mata orang lain. Namun, Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan niat ikhlas. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Bukhari dan Muslim. Jadi, mari introspeksi. Apakah ibadah kita benar-benar untuk Allah atau hanya formalitas? 2. Bahaya ria dan pamer. Sikap ria adalah salah satu dosa yang sering tidak kita sadari. Nurul, yang lebih sibuk mengambil foto untuk media sosial daripada fokus berdoa di depan Ka'bah, akhirnya menyadari bahwa perbuatannya itu menjauhkan dirinya dari esensi ibadah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang beribadah karena ria tidak akan mendapatkan apa-apa selain penyesalan. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati agar tidak tergoda untuk melakukan sesuatu hanya demi pengakuan manusia. Keseimbangan dunia dan akhirat. Nurul terlalu sibuk mengejar kesenangan dunia, seperti kemewahan dan popularitas, hingga melupakan kewajibannya kepada Allah. Hidup ini adalah ladang amal untuk akhirat. Kita boleh menikmati dunia, tetapi jangan sampai melupakan tujuan akhir kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan merupakan sarana untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat. Tunduk dan introspeksi diri. Ketika Nurul akhirnya sujud dan menangis di depan Ka'bah, ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Momen ini menunjukkan bahwa introspeksi dan kerendahan hati adalah langkah awal untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam hidup,
Kita perlu terus-menerus mengevaluasi apakah tindakan kita sudah sesuai dengan ajaran agama atau justru menjauhkan kita dari Allah. 5. Peringatan adalah tanda cinta Allah. Cobaan yang dialami Nurul adalah bentuk peringatan dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah masih menyayanginya dan ingin ia kembali ke jalannya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 286, Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan hamba-Nya. Jadi, jangan pernah melihat peringatan sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Komitmen untuk berubah. Pelajaran terakhir adalah pentingnya melakukan perubahan yang berkelanjutan. Nurul akhirnya belajar untuk memprioritaskan Allah dalam hidupnya, meninggalkan kebiasaan buruk, dan memulai perjalanan baru yang lebih baik. Kita juga harus terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Penutup, kisah Nurul mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanya sementara, sedangkan hubungan kita dengan Allah adalah abadi. Mari jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk menjaga hati, memperbaiki niat, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas dan tulus. Hanya dengan begitu, kita dapat meraih kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat.